teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali soal SBMPTN tahun 2018. Nah, di sini kita akan membahas tipe soal 422. Nah, di sini kita akan membahas 15 soal. Kita mulai soal yang pertama dari mengenai bakteri. Nah, bakteri ini kalau teman-teman kemudian mengingat kembali, ini soal yang memang pernah keluar di soal materi kelas 10 di chapter awal-awal. Nah, di sini kata kuncinya adalah pengelompokan bakteri berdasarkan dari kelompok gram. Jadi di sini bukan pengelompokan yang berdasarkan bentuk atau kemudian dari flagel, tapi di sini adalah dari gram. Nah, di sini nanti ada dua, ada gram positif sama gram negatif. Nah, sebelum kemudian kita bahas tentang dari gram pengelompokannya, kita akan coba review dulu tentang bakteri secara umum. Jadi bakteri ini secara umum dia termasuk ke dalam kelompok prokariot. Prokariot itu dari kata pros belum, kemudian kariot itu dari kata karion yang artinya inti. Jadi prokariot adalah intinya dia belum memiliki membran inti sel. Jadi ciri khas dari prokariot adalah dia tidak memiliki membran inti sel. Nah, prokariot dibagi menjadi dua, ada dari kelompok Eubacter sama Archaebacteria. Nah, kalau kemudian kita lihat kayak gimana sih dari gambaran umum dari si bakteri ini. Jadi di sini saya gambar, ini ceritanya ada dinding sel. Ini lapisan yang pertama saya gambar adalah dinding sel. Kemudian di bagian dalam itu nanti di sini ada yang namanya membran. Nah, ini membran sel. Nah, oke. Nanti di dalam membran sel itu dia ada sitoplasma, ini ada ruangan kosong, ini titik-titik ribosom. Kemudian dia punya kromosom, punya plasmid bentuknya melingkar. Kemudian di bagian paling luar, nah di sini juga dia terdapat kapsul. Jadi ada beberapa bakteri yang kemudian dia punya kapsul. Bentuknya seperti ini. Kayak gitu. Nah, bakteri juga kan dia bisa bergerak, berarti dia punya flagel. Oke, dia punya flagel juga. Kayak gitu. Nah, juga di sini ada namanya pili. Pili itu kayak semacam rambut tapi dia lebih pendek. Nah, gitu ya teman-teman secara umum. Nah, di sini bagian yang bakal saya sorot adalah tadi pada bagian yang paling umum. Di sini adalah bagian yang namanya disebut dengan dinding sel. Nah, jadi bakteri itu umumnya punya dinding sel, teman-teman. Nah, dinding selnya ini secara umum komposisinya bakal kita lihat jadi dua. Jadi ada yang kemudian komposisi selnya itu ternyata peptidoglikannya tebal, tapi lemaknya tipis. Nah, satu lagi ada yang peptidoglikannya tipis tapi lemaknya tebal. Nah, hubungannya apa? Jadi teman-teman, pewarnaan gram atau gram di sini disebut nanti ada bakteri gram positif sama negatif, itu bakal mengkelompokkan dinding sel si bakteri itu mana yang lebih dominan. Apakah yang peptidoglikannya atau bagian lemaknya. Nah, bakteri yang memiliki peptidoglikan lebih tebal kita kenal dengan istilah bakteri gram positif. Sedangkan kalau bakteri yang memiliki peptidoglikan lebih tipis, ini dikenal dengan bakteri gram negatif, kayak gitu. Nah, kita lihat sebenarnya pewarnaan gram itu kayak gimana. Jadi, kalau kemudian saya boleh ngasih sedikit gambaran kayak gimana pewarnaan gram. Jadi ini kalau kita lihat pewarnaan gram itu seperti apa. Nah, jadi di sini kalau teman-teman bayangin di sini ada bakteri. Ini ada bakteri, ceritanya bentuknya kotak. Kemudian bakteri tersebut kita bakal kasih warna. Nah, kita kasih warna. Di sini warnanya kita kasih yang namanya kristal ungu dan dikasih iodin. Nanti setelah itu dia akan dicuci dengan air. Nah, setelah dicuci dengan air, kemudian dikasih yang namanya pewarna safranin. Safranin itu warnanya merah. Setelah itu nanti dia bakal dibilas lagi pakai alkohol. Nah, oke. Nah, nanti hasilnya, nah ini hasilnya. Hasil pewarnaan itu bakal kayak gimana? Hasilnya, kalau yang kemudian dia gramnya positif, dia akan berwarna ungu. Berarti di sini gramnya positif. Kalau kemudian dia gramnya negatif, dia akan berwarna merah. Nah, kenapa kayak gini? Coba teman-teman kembali melihat di sini. Kalau yang gram positif itu peptidoglikannya tebal. Nah, ingat teman-teman, peptidoglikan itu adalah semacam karbohidrat. Dia polisakarida. Di mana polisakarida itu sifatnya adalah dia bisa menangkap atau menyerap iodin. Nah, di sini kan
Di sini ada kristal ungu ya. Nah, ini ada kristal ungu iod. Nah, makanya kenapa dia akan berwarna ungu. Sedangkan kalau kemudian diagramnya adalah gram negatif, nah di sini siapa yang lebih tebal? Yang tebal itu adalah lemak. Sedangkan peptidoglikanya tipis, sehingga kemudian ketika nanti dia dikasih alkohol, nah ketika dikasih kemudian pertama kan dikasih iod nih, kalau yang gram negatif dikasih iod, kemudian dia nggak bisa nempel si iodinnya. Kenapa? Karena dinding selnya, peptidoglikanya tipis, sedangkan lapisan lemaknya tebal. Nah sehingga nanti ketika dibilas sama alkohol, karena si lemaknya tebal, nah sini karena lemaknya tebal, kemudian dia bakal memerangkap si safranin. Nah, makanya kemudian dia akan berwarna merah kayak gitu. Oke, kita balik ke soal. Nah, di soal di sini berarti pengelompokan bakteri gram positif sama negatif tadi didasarkan oleh penyusunan dinding sel ya. Jadi ada yang peptidoglikanya tebal sama ada yang lemaknya tebal. Jadi untuk nomor 46 jawabannya adalah yang D. Teman-teman kita lanjutkan ke soal nomor 47. Nah, di sini kita akan membahas mengenai plante. Di sini terutama untuk membahas fisiologi tumbuhan. Nah, beberapa tumbuhan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena memiliki kayu yang harum. Salah satunya adalah cendana. Jadi di sini kata kuncinya pertama adalah dia memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, kenapa? Karena di sini kayunya berbau harum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi baru sebenarnya, karena materi ini sebenarnya juga mungkin belum terlalu detail dijelaskan di sekolah. Nah, jadi kita mau kenal ada senyawa yang namanya metabolit sekunder. Kalau misalnya ada metabolit sekunder, biasanya ada metabolit primer. Nah, metabolit sekunder ini adalah senyawa yang tidak terlibat langsung dalam proses fotosintesis. Nah, senyawa ini sifatnya non-esensial bagi tanaman. Non-esensial bagi tanaman. Dan cenderung kemudian karena dia non-esensial, dia akan disekresikan. Jadi, dia bakal disekresikan. Nah, salah satunya sekresinya itu adalah ke batang. Nah, kenapa? Nah, kenapa kemudian tanaman itu menghasilkan si metabolit sekunder ini yang tadi ya disekresikan ke batang? Karena senyawa ini kemudian punya fungsi untuk melindungi tumbuhan. Jadi punya fungsi untuk melindungi tumbuhan. Melindungi tumbuhan dari apa? Biasanya melindungi tanaman dari hama. Hama atau dari serangga ya. Jadi hama tanaman lah seperti itu. Jadi ciri khas dari senyawa metabolit sekunder ini biasanya dia memang memiliki bau-bauan harum. Nah, di sini salah satu contohnya adalah pada minyak atsiri. Jadi di sini adalah contohnya minyak atsiri. Ini contohnya. Di sini contohnya metabolit sekunder itu adalah ada minyak atsiri. Tadi pada si cendana ini juga kalau teman-teman kemudian mencium bau pada tanaman pinus, itu kan ada bau-bauan khas ya. Itu ada senyawa yang kita kenal dengan terpenoid. Terpen kayak gitu. Nah, kita lihat di opsi. Jadi cari opsi yang kemudian yang ada senyawa minyak atsiri atau terpenoid seperti itu. Nah, di sini udah kelihatan banget ya. Jawabannya di sini adalah yang D. Nah, di sini mengandung minyak atsiri. Yang mana minyak atsiri itu adalah senyawa metabolit sekunder. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 48. Di soal ini kita akan membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup. Nah, di sini pada umumnya hewan-hewan endemik di daerah Asia atau Oriental ditandai dengan kata kunci yang pertama di sini ada Asia daerah Oriental. Nah, coba kita review kembali ya. Ini materi kelas 10 di awal-awal juga tentang keanekaragaman makhluk hidup. Jadi, teman-teman pasti tahu ada dua garis nih. Ada garis yang namanya garis Wallace. Garis Wallace. Nah, si garis Wallace ini dia akan membuat daerah itu menjadi dua. Jadi nanti di sini kata-kata Wallace itu nanti ada daerah Oriental. Ini daerah Asia. Sama ada daerah satu lagi. Nah, ada daerah Oriental sama daerah Timur. Ini adalah daerah Australia. Nah, ada garis Wallace yang satu lagi, ada yang kita kenal dengan istilahnya garis Weber. Nah, si garis Weber ini kemudian dia akan membuat, teman-teman pasti pernah dengar istilah daerah peralihan. Daerah peralihan antara daerah Oriental dengan daerah Timur. Nah, seperti itu ya. Jadi
Kemudian kenapa di sini ada daerah oriental, timur, sama peralihan, itu karena memang ada semacam garis hayal. Jadi garis Wallace sama garis Weber. Jadi si garis ini kemudian akan membagi beberapa daerah, ada oriental, timur, sama ada daerah peralihan. Nah, kita fokus ke daerah Asia. Nah, daerah Asia itu di sini siapa aja? Jadi kita fokus aja ke daerah yang ini. Nah, oke ya. Ini kita fokus ke sini. Kita fokus ke daerah oriental. Yang termasuk ke dalam daerah oriental itu yang pertama adalah Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini kita lihat hewan-hewannya. Di sini ternyata di Pulau Sumatera itu ada badak Cula 1. Kayak gitu. Kemudian di sini juga ada harimau, ada orangutan. Kemudian ada gajah. Kalau kita lihat ini rata-rata mamalia bertubuh besar ya, seperti itu. Kemudian daerah yang kedua adalah Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini ada apa aja? Nah, terkenal banget. Ini juga sama, ada badak Cula 1, ada yang namanya banteng, dan juga ada harimau Jawa biasanya. Nah, ada yang ketiga itu adalah Pulau Kalimantan. Nah di sini ada berbagai jenis kera. Jadi orangutan dan kawan-kawan siamang ini berbagai jenis kera. Kemudian badak Cula 2. Nah, kemudian juga di sini badak Cula 2, kemudian di sini juga ada macan tutul sama beruang madu. Jadi kalau teman-teman lihat rata-rata untuk daerah oriental itu adalah mamalia berukuran besar seperti itu. Nah, kita lihat kembali ke option. Nah, di sini coba kita cari option nomor A, tingginya jenis burung berwarna. Ini bukan ciri khas dari oriental, tapi biasanya itu adalah dari daerah timur. Yang B, banyaknya hewan bertubuh kecil. Ini juga bukan. Kalau teman-teman lihat, ini adalah mamalia bertubuh besar. Yang C, rendahnya jenis ikan tawar. Ini juga enggak. Yang D, banyaknya hewan berkantung. Nah, hewan berkantung itu contohnya adalah marsupial, misalnya dari keluarga kanguru. Kalau teman-teman kemudian lihat, itu lebih banyak di daerah timur atau Australia, karena kanguru. Nah, yang E, beragamnya jenis kera. Jadi, jawaban yang untuk nomor 48 adalah yang E. Bahas mengenai jaringan hewan. Nah, di sini jaringan hewan ini kalau teman-teman review, ini terdapat pada bab kelas 2 di semester 1 di awal-awal. Nah, di sini penyusun dari jaringan ikat pada hewan. Jadi di sini kata kuncinya sudah cukup jelas. Kita cuma mencari dari jenis jaringan ikat. Nah, kita review lagi. Ciri-ciri jaringan ikat yang pertama adalah jaringan ikat itu biasanya yang pertama dia tidak terdapat pada permukaan tubuh. Jadi dia nggak punya di permukaan tubuh tuh nggak punya jaringan ikat. Yang kedua, nah biasanya jaringan ikat itu punya banyak pembuluh darah. Nah, di sini pengecualian pada jaringan kartilago. Kartilago itu adalah tulang rawan. Nah, yang ketiga, jaringan ikat itu ciri khasnya adalah dia punya matriks. Atau kita kenal dengan cairan cairan interseluler, dan dia punya serat-serat. Nah, dia punya serat. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah ciri khas dari jaringan ikat kayak gitu. Nah, jaringan ikat itu ada apa aja? Jadi jaringan ikat itu contoh di sini yang pertama ada yang kita kenal dengan jaringan tulang. Nah, jaringan tulang ini nanti kita bagi dua, ada yang tulang rawan sama ada yang tulang keras. Tulang rawan tadi disebut dengan kartilago. Nah, tulang rawan ini sama tulang keras bedanya apa? Jadi kalau pada tulang rawan, karena dia punya banyak kartilago sehingga nanti sifatnya adalah dia fleksibel, sedangkan tulang keras karena dia memang punya kalsium sehingga dia sifatnya rigid atau sangat tidak bisa dilengkukan, nggak fleksibel tulang rawan. Nah, yang kedua kita kenal ada yang jaringan adiposa. Adiposa ini dikenal dengan istilah jaringan lemak. Jadi biasanya kalau kita ngelihat organ biasanya suka ada jaringan adiposanya lemak atau jaringan lemaknya, karena memang fungsi jaringan lemak itu adalah untuk sebagai isolator supaya kemudian suhu di dalam tubuh itu normal atau kemudian dia menyimpan panas. Nah, yang ketiga ada disebut dengan jaringan fibrosa. Nah, di sini jaringan fibrosa ini dia sifatnya memiliki, jadi jaringan fibrosa ini kemudian dia sifatnya
punya kolagen. Ya gitu, dia punya kolagen dan zat interseluler yang sedikit. Nah, fibrosa atau jaringan fibrosa ini contohnya misalnya pada ligamen sama tendon. Jadi ini kalau misalnya kemudian kita lihat, ini contohnya ini pada ligamen dan tendon. Nah, yang keempat, ini adalah kita kenal dengan jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat longgar ini biasanya kalau teman-teman kemudian review kembali buku-buku, ini isinya ada makrofag, kemudian juga ada ini kalau kita lihat ini isinya apa aja. Di sini contohnya di sini selnya itu ada makrofag. Kemudian ada mast cell dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat jaringan ikat itu ada jaringan tulang, kemudian ada jaringan adiposa, jaringan fibrosa yang tadi dia punya kolagen juga, dan yang keempat adalah jaringan ikat longgar. Nah, kita lihat di soal di sini mana yang termasuk ke dalam jaringan ikat. Nah, kalau teman-teman lihat di soalnya di sini A sampai E, option A sampai E itu ada jaringan otot ya. Tadi kita lihat jaringan otot itu tidak termasuk ke dalam jaringan ikat, sehingga di sini juga ini pasti salah. Ini salah, yang B salah, yang C juga salah karena di sini ada otot. Yang D juga salah, ada otot juga. Jadi jawaban untuk nomor 49 adalah yang E. Jadi di sini ada fibrosa, adiposa dan kartilago. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 50. Nah, di sini masih membahas tentang plante. Nah, di sini teman-teman akan melihat struktur bunga. Nah, di sini kita lihat ada bunga, kemudian disayat secara melintang, ada bagian-bagiannya. Jadi bagian yang besar ini, yang bagian paling luar ini disebut dengan mahkota. Jadi di sini yang dari luar dulu aja deh ya. Ini kelopak, ini bagian A itu kelopak, kemudian B tadi ya, ini bagian mahkota. Mahkota biasanya berwarna terang, merah, kemudian sesuatu yang biasanya menarik serangga juga. Yang C itu kepala sari. Nah, ini yang C, ini kepala sari. Kemudian yang D, nah di sini D ini adalah bakal apa? Ini adalah biasanya dasar bunga. Ini yang bakal jadi buah juga. Kemudian di sini ada E. Nah, E di sini adalah kepala putik. Kemudian F itu tangkai putik. Kemudian yang G, nah di sini G, di sini bakal biji. Kayak gitu ya. Jadi ini bunga yang dipotong secara melintang. Nah, pertanyaannya di sini bagian bunga. Nah, di sini yang menjadi daya tarik dari serangga. Kayak gitu ya. Jadi kan kalau kita tahu bahwa penyerbukan pada bunga itu bisa dibantu oleh salah satunya oleh serangga. Nah, berarti kita harus tahu bagian bunga mana saja yang kemudian bisa menyebabkan serangga itu datang. Jadi kalau kita lihat tadi pertama tadi mahkota ya. Jadi di sini kalau kita lihat bagian bunga yang bisa menarik serangga, yang pertama adalah mahkota. Nah, mahkota itu kenapa bisa menarik serangga? Tadi pertama karena warnanya menarik. Yang kedua biasanya bentuknya. Bentuk dari bunganya, bentuk dari mahkotanya itu dia khas. Jadi bentuk mahkota dari bunga itu kemudian bisa membuat si serangga itu diam di dalam si mahkota tersebut. Jadi kalau teman-teman bayangin si mahkota tuh kayak helipad. Jadi nanti si serangganya datang, kemudian dia kayak semacam mendarat di dalam atau pada si mahkota bunga sendiri. Nah, yang kedua di sini yang ternyata bisa menarik serangga itu adalah yang kedua adalah di sini. Nah, yang C, C kan di sini adalah kepala sari. Nah, kepala sari itu ternyata dia akan menghasilkan polen. Nah, jadi kalau teman-teman pernah minum madu, nah madu itu kan dihasilkan dari serbuk sari atau dari polennya tanaman kayak gitu. Jadi si tanaman itu kemudian akan menarik serangga sehingga nanti si polennya kemudian terambil di kaki, nanti kemudian si serangga tersebut bisa nempel di si bagian paling atas, itu di bagian kepala putik kayak gitu. Nah, kemudian kemungkinan lagi yang bisa menarik serangga adalah bagian tangkai yang F. Ini adalah tangkai putik kayak gitu ya. Jadi kalau tangkai putik itu tadi hubungannya apa? Hubungannya adalah ketika nanti serangganya ngambil polen di bagian si tangkai sari, kemudian dia bakal landing atau bakal mendarat di bagian si putik kayak gitu. Jadi di sini untuk soal nomor 50 jawaban yang paling memungkinkan itu adalah yang C kayak gitu. Di sini adalah bagian C sama F, di mana C itu adalah si kepala sari, sedangkan F itu adalah si kepala putik.
kita lanjut teman-teman ke nomor 51. Nah, di sini kita akan membahas soal mengenai anatomi sama fisiologi tumbuhan. Jadi di sini kita dikasih sayatan melintang dari daun tebu. Jadi di sini daun tebu disayat. Kemudian dia tanya di sini sebelum ditranslokasikan, sebelum dipindahkan ke bagian lain, molekul sukrosa atau gula harus dipindahkan ke bagian apa? Jadi di sini kata kuncinya di sini adalah dia melintang dari tanaman tebu. Oke. Kemudian dia harus mentranslokasikan gula. Gitu ya, itu kata kuncinya. Nah teman-teman, ini merupakan sebuah soal di mana gabungan antara soal fisiologi tumbuhan sama soal fotosintesis. Jadi sebelum kemudian kita coba bahas, kita kemudian review dulu mengenai materi. Kita review dulu tentang materi fotosintesis teman-teman. Ini materinya di kelas 3. Jadi materi fotosintesis itu kalau teman-teman lihat, dia akan membagi tanaman menjadi beberapa bagian. Pertama itu ada tanaman di sini, ada tanaman C3, ada tanaman C4, ada tanaman CAM. Nah, jadi tanaman-tanaman itu dari hasil fotosintesisnya prosesnya dibagi jadi 3. Nah, berdasarkan apa sih? Berdasarkan dari lokasi dari tumbuhnya tanaman itu sendiri. Nah, sekarang kita akan fokus ke tanaman C4, CAM. Ke tanaman C4. C4 itu adalah tanaman yang hidup di dalam kondisinya itu panas dan kering. Contohnya apa? Contohnya adalah pada tanaman tebu. Kayak gitu. Jadi tebu itu tumbuh di kondisi yang panas sama kering. Nah, karena dia tumbuh di kondisi panas dan kering, dia harus melakukan adaptasi. Nah, adaptasinya itu berupa dari anatominya dulu. Nah, kita lihat anatominya kayak gimana. Ini daun tebunya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini A. Nah, A itu adalah lapisan paling atas. Kita kenal dengan, kalau lapisan paling atas berarti kan pelindung kulit. Kita kenal dengan istilahnya adalah epidermis atas. Kayak gitu ya. Jadi kalau kulit itu pasti bagian atas itu epidermis. Nah, yang B ini adalah kita kenal dengan istilah sel mesofil. Nah, cirinya apa? Cirinya biasanya dia punya banyak klorofil, kayak gitu. Makanya di sini ada titik-titik. Nah, yang bagian bagian C ini kita kenal dengan istilahnya adalah sel vaskuler. Vaskuler itu adalah pembuluh. Kita kenal di situ ada istilahnya xilem dan phloem ya. Nah, yang D ini kita kenal dengan sel seludang pembuluh. Jadi, menariknya pada tanaman tebu, dia punya pembuluh dan dia juga punya seludangnya, gitu ya. Jadi, dia punya lapisan di dalam si pembuluh tersebut. Yang yang E ini adalah kulit bagian bawah, makanya disebut dengan epidermis bawah. Kemudian yang F ini adalah bentuknya kayak bibir. Ini adalah tempat keluar masuknya udara, kita kenal dengan istilah stomata. Nah, sekarang apa hubungan antara fotosintesis dengan anatominya? Jadi kalau teman-teman lihat di sini, saya cuma fokus ke bagian yang ini, ada vaskuler, seludang pembuluh, sama mesofil. Kita cuma fokus ke situ. Jadi saya akan gambarkan diagramnya. Misalnya ini adalah si mesofil. Nah, ini nanti seludang pembuluh, yang ini ya, ini seludang pembuluh. Nah, ini sel vaskuler. Jadi ada 3 tempat. Jadi tadi yang atas ini adalah mesofil. Ini adalah seludang pembuluh, saya singkat S. Ini adalah vaskuler. Nah, karena memang si tanaman ini kan kalau kondisi panas berarti dia stomatanya harus membuka dan menutup secara bergantian. Kalau dia kebuka terus, nanti si airnya bisa keluar gitu. Jadi dia kadang-kadang harus menutup karena memang kondisinya panas. Jadi ketika kondisinya kemudian panas, stomatanya menutup. Nah, berarti di sini kondisi dari CO2 itu bakal berkurang. Jadi di sini CO2-nya lagi low. Nah, ketika CO2 itu lagi low, nah, di sini CO2 masuk. Nah, dia akan ditangkap oleh suatu senyawa yang namanya PEP. Nah, PEP itu kayak semacam penangkapnya ya. Kalau kita bilang kalau visko, nanti setelah ditangkap sama PEP, dia akan dirubah menjadi asam organik. Nah, di sini akan dirubah jadi asam organik C4. Kayak gitu. Nah, si C4 ini kemudian akan melepaskan CO2. Nah, di sini CO2 dilepaskan, kemudian akan terjadilah di sini yang kita kenal dengan siklus Calvin. Nah, di sini terjadi siklus Calvin. Kita tahu kan akhir dari siklus Calvin itu adalah menghasilkan gula. Nanti gula dari siklus Calvin itu akan ditransfer ke dalam si vaskular atau pembuluh. Di sini ada gula. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat kenapa sih kemudian CO2 yang awalnya ada di mesofil itu harus ditangkap sama PEP? Jadi review juga ternyata PEP itu punya afinitas itu adalah pengikatan CO2 yang lebih besar dibandingkan Rubisco. Kayak gitu. Jadi kenapa kemudian di sini tanaman C4 itu dia melakukan adaptasi seperti ini? Karena tadi ya ketika kemudian
stomata ketutup, konsentrasi CO2 tuh rendah banget gitu. Makanya dia perlu sesuatu yang bisa menangkap CO2 lebih lebih kuat, yaitu adalah dia menggunakan PEP. Setelah itu dia akan dirubah jadi C4, suatu struktur berkarbon 4. Kemudian dari C4 ini bakal ditransport lagi CO2-nya ke dalam si sel seludang pembuluh. Nah, di sini terjadi reaksi Calvin, dihasilkan gula. Setelah itu gulanya baru ditransport ke dalam vaskular. Nah, balik ke soal, berarti di sini adalah sebelum ditranslokasikan ke bagian lain, molekul sukrosa harus dipindahkan. Berarti kita tahu bahwa si gula itu dihasilkan di seludang pembuluh. Nah, ini kan di sini dihasilkan gula. Nah, ini gula dihasilkan di sini. Berarti itu adalah di bagian D. Dari bagian D baru kemudian ditransfer ke seludang pembuluh. Di sini di bagian berarti di sini dari bagian D kemudian ditransfer ke bagian C gitu ya. Jadi di sini baru nanti ditransfer. Nah, jawabannya adalah dari D ke C. Oke teman-teman, kita akan membahas soal nomor 52. Nah, ini masih membahas tentang plante, tapi di sini kita bakal fokus ke pertumbuhan perkembangan bagian unsur hara. Materi teman-teman bisa dapat di materi kelas 3 di semester awal. Nah, di sini kekurangan unsur kimia berikut dapat menyebabkan tanaman mengalami klorosis yang ditandai dengan menguningnya daun. Nah, kata kuncinya di sini ada tanaman mengalami klorosis. Jadi klorosis itu adalah suatu gejala terhambatnya pembentukan dari klorofil atau zat hijau daun. Nah, kemudian si daunnya menguning. Nah, di sini daunnya menguning. Nah, itu kata kuncinya. Nah, kita review kembali teman-teman sebelum kita bahas soalnya. Jadi di sini kalau teman-teman ingat, unsur hara atau unsur kimia pada tanaman itu, kita fokusnya tanaman. Unsur pada tanaman itu kita bagi dua. Ada namanya makronutrien sama ada mikronutrisi. Bedanya apa? Jadi kalau makronutrisi itu adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Berarti kalau mikro sebaliknya, berarti dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Makronutrisi itu apa aja? Ini supaya gampang saya bikin kayak gini. Ini ada singkatannya sebenarnya, singkatannya bebas. Cuman kalau saya ngingatnya adalah CON, ini PSK, CA-nya CAME. Jadi ada unsur-unsur ini gitu. Jadi CON, kemudian CON itu berarti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, PSK, fosfor, sulfur, kalium. CA-nya itu di sini adalah kalsium sama magnesium. Nah, selain unsur yang ada di atas itu berarti masuk ke dalam mikronutrien. Jadi yang ini ingat yang makronutrien aja, bukan yang mikro. Nah, di sini saya review sedikit. Di sini ada fungsi-fungsinya. Jadi kalau teman-teman lihat Mg, nah di sini Mg. Ini Mg itu adalah dia gugus setengah dari klorofil. Berarti kalau nggak ada Mg, tanaman itu nggak bisa membentuk klorofil. Karena memang gugus setengah dari klorofil itu harus ada Mg. Nah, di sini kalium. Nah, kalium ini banyak erat kaitannya berhubungan dengan pengaturan air, teman-teman. Jadi di sini balancing air. Jadi kalau teman-teman kemudian sempat review materi tentang gimana caranya air itu bisa masuk ke dalam si stomata gitu ya. Kemudian ngatur stomata itu gimana caranya dia bergerak dan kawan-kawan itu dengan adanya unsur K gitu. Jadi di sini K itu mengatur gerak stomata, balancing air, sama aktivitas beberapa enzim. Nah, di sini ada kalsium. Kalsium sendiri adalah fungsinya menjaga supaya si membran sel sama dinding sel itu dia tetap stabil. Stabil dalam artian dia tetap bisa menjalankan fungsinya secara baik. Nah, Mn ini termasuk ke dalam zat mikronutrien. Ini contohnya Mn. Ini masuk ke dalam mikronutrien. Ternyata dia punya fungsi yang memang mirip dengan Mg. Cuma di sini Mn itu cuma membantu dari pembentukan dari klorofil. Kalau Mg itu adalah tengahnya klorofil, kalau Mn itu dia hanya membantu gitu. Jadi tidak sekrusial dari Mg sendiri. Nah, di sini kalau defisiensinya saya coba juga bahas. Nah, di sini ada Mg. Jadi kalau Mg itu karena dia memang tengahnya klorofil, ketika dia nggak ada, nah daun itu akan menguning, kemudian dia akan gugur, gitu ya. Kemudian kalau K-nya yang kurang, tadi K kan banyak berhubungan sama air gitu ya. Di sini kalau teman-teman lihat daun tua menggulung karena memang kekurangan air, batangnya jadi rebah atau roboh, kemudian tepi daun hangus dan daun berbercak gitu. Kalau kalsium, nah kalsium di sini kalau kemudian dia kurang, karena dia sini kan banyak berpengaruh terhadap stabilitas membran sama dinding sel, maka si tanaman tersebut bakal mengalami tadi ya, jadi membrannya keganggu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada penghambatan tumbuh dari akar sama daun. Kalau kemudian si kalsiumnya itu berkurang. Nah, Mn tadi ya fungsinya mirip dengan Mg, cuman nggak terlalu krusial. Jadi di sini daunnya nggak menguning, tapi daunnya memutih. Nah, itu bedanya Mg sama Mn. Jadi kalau defisiensinya adalah di Mg, daunnya menguning. Kalau defisiensinya di Mn, daunnya memutih kayak gitu. Kemudian dia gugur. Nah, kita balik ke opsi lagi ke soal. Nah, di sini kan yang ditanya adalah menguningnya daun. Nah, ini jelas jawabannya adalah yang magnesium. Yang A.
Kita lanjut ke soal nomor 53. Di sini kita akan membahas tentang kelainan penyakit yang kemudian berkolaborasi atau berelaborasi dengan protozoa. Jadi teman-teman akan melihat soal ini sebenarnya ada hubungannya dengan materi kelas 1 di bab awal-awal, di bab protozoa. Nah, di sini ada fenomena abnormal berikut yang menguntungkan jika terjadinya wabah malaria. Jadi, penyakit malaria itu kan suatu penyakit yang kemudian merugikan ya. Cuman orang-orang tertentu itu ternyata bisa kemudian jadi imun atau kebal terhadap malaria. Nah, kita lihat sebelum kita lihat ke soal, kita lihat kemudian review dulu penyakit malaria itu apa. Jadi kalau teman-teman review kembali, malaria itu disebabkan oleh protozoa dari golongan Plasmodium. Jadi malaria itu disebabkan oleh protozoa dari golongan Plasmodium. Nah, gimana kemudian dia cara berkembang biaknya? Jadi dia akan menggunakan manusia sebagai inang, menggunakan manusia itu sebagai inang. Inang itu adalah sebagai tempat untuk berkembang biak. Nah, di sini nanti manusia itu inang untuk reproduksi secara aseksual. Jadi nanti si nyamuk itu gigit manusia. Nah, setelah nanti manusia itu digigit, nah nanti di sini manusia digigit, nanti di sini si Plasmodiumnya masuk lewat nyamuk. Nah, nanti si nyamuk tersebut, si Plasmodium tersebut akan masuk ke dalam liver atau hati manusia. Nah, dalam liver ini kan terdapat pembentukan sel darah merah ya. Nah, nanti di liver ini, di dalam si sel darah merah ini, si Plasmodiumnya berkembang biak. Nanti di sini Plasmodiumnya berkembang biak. Plasmodiumnya reproduksi. Nah, jadi kita lihat clue yang pertama adalah sebenarnya kita cari suatu penyakit yang memang menyerang sel darah merah, kayak gitu ya. Jadi karena di sini konsen utamanya adalah mencari penyakit yang bisa kebal, gitu ya. Nah, kita lihat cystic fibrosis. Cystic fibrosis itu adalah, kalau teman-teman tahu, ini adalah kelainan genetik. Kelainan genetik sehingga si lendir pada tubuh itu mengental. Jadi kalau misalnya penyakit cystic fibrosis ini bakal mengalami kesulitan cerna dan kesulitan nafas. Kenapa? Karena lendir di tubuhnya itu mengental. Nah, yang B, thalassemia. Nah, thalassemia itu adalah dia kelainan darah. Kelainan darah yaitu pada darah eritrosit karena kadar Hb-nya sangat rendah. Nah, ini kemungkinan ya jawabannya yang B. Nah, kita lihat yang C, hemofilia. Ini adalah kelainan di mana kelainan darah juga. Kelainan darah karena darahnya ini sukar beku. Kalau sukar beku ini rata-rata berkaitan dengan trombosit, bukan dengan eritrosit. Leukemia sama juga ini kelainan darah. Kelainan darah di mana si leukosit atau sel darah putih itu jumlahnya banyak banget, kayak gitu. Makanya ada orang yang namanya kanker darah karena si leukositnya itu dia jumlahnya banyak banget. Nah, polisitemia ini ada juga kelainan darah. Mirip dengan leukemia, tapi di sini jumlah eritrositnya banyak banget, sampai-sampai nanti bisa menyebabkan komplikasi. Jadi si darahnya itu jadi kental seperti itu. Nah, kalau kita lihat berarti kan opsinya karena sekarang kita mencari sel darah merah, kalau nggak jawaban yang B itu jawaban yang E. Nah, cuman di sini kan si Plasmodium itu butuh sel darah merah yang sehat ya. Nah, sekarang kita cari sel darah merah yang nggak sehat. Berarti kemungkinan besar kalau orang dengan penyakit thalassemia itu dia bakal kebal terhadap malaria karena si Plasmodiumnya nggak bisa berkembang biak di dalam sel darah merah. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 54. Kita ketemu lagi di soal evolusi. Di sini materi evolusi ini materi yang memang teman-teman bakal dapatkan di soal materi kelas 3 di semester 2 atau di semester 1 akhir gitu ya. Nah, di sini ada dua teori yang bakal kita bahas, ada teori Darwin sama teori Lamarck. Jadi di sini yang ditanya di soal adalah teori Darwin sama teori Lamarck. Nah, kita lihat masing-masing dulu. Jadi teman-teman, untuk teori Darwin itu terkenal banget dengan teori seleksi alamnya. Seleksi alam, di mana di sini pada teori ini alam itu kemudian akan menyeleksi atau sebenarnya lingkungan itu kemudian akan berinteraksi dengan organisme sehingga nanti kemudian kalau kemudian individu itu survive atau sintas, nah jadi kalau kemudian organisme ini sintas atau survive, organisme ini kemudian akan mewariskan sifatnya, akan diwariskan
ke keturunan. Keturunan. Kayak gitu. Nah, yang kedua, ini ada teori yang kedua, itu adalah teorinya. Ini adalah teorinya Lamarck. Nah, Lamarck ini menggunakan teori yang disebut dengan use and disuse organ. Jadi, kalau kata Lamarck itu berarti kalau misalnya organnya digunakan, nah ini akan diwariskan. Kalau organnya tidak digunakan, ini akan rudimen atau akan hilang. Gitu ya. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau yang Darwin itu titik beratnya adalah seleksi alam, sehingga nanti si alam itu bakal melihat atau bakal menyeleksi mana individu yang survive, kemudian dia menghasilkan keturunan, mana individu yang hilang, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau untuk Lamarck, karena teori use and disuse organ, berarti organ yang kemudian dia ada dan kemudian dipakai terus, itu akan diwariskan. Kalau yang tidak digunakan itu akan rudimen. Nah, contoh dari organ rudimen itu, kalau pada manusia itu adalah pada tulang ekor. Nah, jadi kan katanya kan kita kemudian berkerabat dengan kera, kayak gitu ya. Jadi ketika kemudian si kera ini dia punya tulang ekor, karena memang ekornya dipakai untuk berjalan dan kawan-kawan, sedangkan manusia tidak menggunakan ekor, sehingga tulang ekor pada manusia itu rudimen, seperti itu. Nah, kita balik ke soal. Nah, untuk soal seperti ini kita bagusnya adalah coba aja di screening jawabannya satu persatu. Yang A, di sini adalah Lamarck berpendapat bahwa dulu leher jerapah pendek. Nah, dulunya pendek, tetapi karena tumbuhan yang dimakannya semakin tinggi, lehernya menjadi semakin panjang dan diwariskan. Betul ya? Jadi di sini ada kemungkinan jawabannya A. Kenapa? Karena di sini si jerapahnya lehernya pendek. Nah, tapi karena makanannya semakin tinggi, sehingga nanti lehernya jadi panjang. Jadi tadi kan use organ gitu. Organnya kemudian si lehernya terus-terusan dipakai, kemudian dia akan menjadi panjang. Nah, jawabannya kemungkinan adalah yang A. Yang B kita lihat salahnya apa. Darwin berpendapat bahwa dulu ada jerapah leher pendek sama leher panjang. Nah, karena letak makanannya tinggi, leher yang pendek menjadi panjang. Ini salah gitu, karena ini teorinya dari si Lamarck. Yang C, menurut Darwin, perubahan ciri dan sifat pada makhluk hidup terjadi karena adaptasi pada lingkungan dan perubahan yang diwariskan kepada keturunan. Nah, di sini kan ada kata-kata adaptasi dan diwariskan. Ini masih teorinya Lamarck, yaitu adalah use and disuse organ. Berarti yang C juga salah. Menurut Lamarck, perubahan ciri pada makhluk hidup yang tidak sesuai dengan lingkungannya menyebabkan makhluk tersebut tidak mempertahankan diri. Nah, ini kebalik. Ini harusnya teori Darwin, yaitu teori seleksi alam. Yang terakhir yang E, menurut Lamarck, jerapah leher pendek akan mati karena tidak mendapatkan makanan yang letaknya lebih tinggi dari tubuhnya. Ini juga salah, karena ini harusnya teori dari Darwin gitu ya. Sehingga jawaban 54 adalah yang A. Teman-teman, kita akan membahas di soal nomor 55 ini adalah soal tentang biologi sel. Nah, di sini mungkin ini beberapa materi yang perlu kita review kembali ya sebelum kemudian kita lihat di soal. Nah, di soal ini kita intinya pengen membahas tentang yang namanya sistem endomembran. Nah, yang perlu teman-teman tahu, sistem endomembran itu hanya terdapat pada eukariot. Jadi diingat banget, sistem endomembran itu hanya terdapat pada golongan eukariotik, yaitu adalah organisme yang memiliki membran inti. Nah, jadi sistem endomembran ini kalau teman-teman bayangin tuh dia itu kayak sebuah jalan yang kemudian saling tersambung satu sama lain. Jadi kalau dibayangin ada pulau, kemudian si pulau-pulau tersebut disambungkan oleh jalan. Nah, itu adalah sistem endomembran. Jadi pulau yang pertama atau tempat yang pertama adalah inti sel. Jadi inti sel itu adalah bagian dari sistem endomembran. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini, sistem endomembran ini di inti itu kemudian akan bakal diliputi sama RE. Nah, di sini kan ada titik-titik ini adalah ribosom. Jadi RE itu adalah dari kata retikulum endoplasma. Nah, RE kemudian dia akan menghasilkan semacam vesikula. Jadi vesikula itu kayak semacam gelembung yang kemudian dia akan membawa informasi dari RE kemudian menuju ke badan Golgi. Jadi di sini yang tempat tujuan selanjutnya adalah di sini adalah badan Golgi, atau kita kenal dengan istilah aparatus Golgi gitu ya. Jadi vesikulanya akan nyampe ke dalam si badan Golgi. Nah, di sini nanti dari badan Golgi, kemudian di sini akan terjadi proses. Nah, sehingga nanti dari badan Golgi, nah kemudian akan dimunculkan lagi vesikula. Akan menghasilkan vesikula baru, dan kemudian si vesikula baru ini kemudian bakal dibawa sampai ke batas membran sel. Jadi di sini adalah batas akhirnya, ini membran sel. Nah, ini membran sel. Nanti si vesikula ini kemudian dia akan berdifusi. Berdifusi itu bakal menyatu dengan membran sel, sehingga nanti isi dari si vesikula ini bakal keluar. Nah, isinya bakal keluar gitu ya. Keluar, kemudian di sini saya kasih keterangan ini adalah ruang antar sel. Jadi nanti si vesikelnya itu keluar gitu ya. Nah, sementara dari badan Golgi pun dia akan bisa menghasilkan lisosom.
Nah, lisosom itu apa? Kalau teman-teman lihat, lisosom itu fungsinya adalah sebagai sel yang menghancurkan entah kemudian di situ zat patogen atau kemudian sel-sel yang sudah rusak atau sel-sel yang sudah tua. Nah, di sini jadi kalau teman-teman lihat, endomembran itu intinya adalah sebuah sistem yang tadi ya saling terkait satu sama lain kayak gitu. Nah, fungsi dari sistem endomembran itu buat apa sih? Jadi kalau teman-teman lihat, fungsi dari sistem endomembran itu ini buat pengetahuan. Pertama adalah biasanya dia dipakai untuk sintesis protein. Dan kemudian si protein ini kemudian akan ditransport keluar dari sel. Jadi contoh yang ini ya, jadi dibikin dari inti kemudian ke RE sampai kemudian nanti dia keluar. Nah, ini contohnya warna polkadot ini sebenarnya adalah si protein. Kemudian dia juga berfungsi untuk metabolisme lipid. Lipid itu lemak. Nah, kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di sini ada ada badan Golgi. Golgi kan sebenarnya salah satunya adalah untuk memetabolisme atau untuk membentuk lemak kayak gitu. Nah, yang ketiga, nah, dia berfungsi sebagai detoksifikasi racun. Nah, ini erat banget kaitannya dengan lisosom gitu ya. Jadi kalau ini salah satunya erat kaitannya dengan lisosom juga sama di badan Golgi gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat balik ke soal struktur sel eukariot yang termasuk ke dalam sistem endomembran kayak gitu ya. Di sini berarti lisosom masuk, nukleus itu juga masuk, kemudian kloroplas tidak, kemudian mitokondria juga enggak, membran sel juga enggak. Dan di sini yang termasuk ke dalam sistem endomembran di sini adalah berarti jawabannya adalah yang lisosom. Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan ke soal nomor 55. Nah, di sini kita akan belajar mengenai membran sel. Di sini kita akan belajar mengenai biologi sel. Di soal 55 ini terdapat struktur eukariot yang termasuk ke dalam sistem endomembran. Jadi di sini kata kuncinya adalah sistem endomembran. Nah, mungkin beberapa teman-teman ada yang belum sempat pernah dengar tentang endomembran itu apa. Jadi sistem endomembran itu adalah sebuah sistem membran yang membentuk fungsi tertentu. Nah, dia bisa terhubung secara langsung atau dihubungkan dengan vesikel. Nah, ada kata baru ya, ada vesikel. Nanti kita lihat vesikel itu apa. Jadi sistem membran itu adalah sebuah sistem membran. Jadi ini adalah sebuah sistem membran yang kemudian dia memiliki fungsi tertentu, terhubung secara langsung atau dengan menggunakan vesikular tertentu atau vesikel tertentu. Nah, di sini saya gambar sistem endomembran itu ada apa aja. Jadi ini adalah bagian inti sel. Nah, di bagian inti sel ini nanti kalau teman-teman lihat ada semacam selubung ya. Karena ini adalah dia memiliki inti. Nah, di sini juga kata kuncinya dari eukariot. Berarti kita udah tahu bahwa pasti ini ada hubungannya dengan makhluk eukariot atau yang memiliki membran inti. Nah, ini membran inti. Nanti si membran inti itu dia punya membran di sini. Jadi kalau teman-teman bayangin ini inti sel, dia punya membran, jadi dibatasi sama membran. Nah, kemudian dari membran inti itu dia akan memiliki RE atau retikulum endoplasma. Nah, ini vesikel itu bentuknya kayak kantong, dia bentuknya bulat. Nah, kemudian dari vesikel ini dia akan berhubungan dengan Golgi. Jadi dari membran inti ke RE, dari RE kemudian ke vesikel, dari vesikel kemudian ke badan Golgi. Nah, dari Golgi itu kemudian juga akan membentuk vesikel, bentuk kayak kantong kayak gitu, membawa senyawa tertentu. Nanti senyawa tersebut itu akan berdifusi, si kantongnya akan berdifusi masuk ke dalam membran sel. Nah, di membran sel ini nanti kalau teman-teman lihat ini ada bulatan, ini adalah vesikelnya bergabung dengan membran sel. Kemudian isi dari vesikel itu akan keluar. Nah, di sini keluar kemana? Ke ruang antar membran, kayak gitu ya. Ke ruang antar sel. Nah, di sini kalau teman-teman lihat vesikel ini, kalau kemudian kita lihat juga dia akan membentuk yang namanya lisosom. Nah, kalau kemudian kita lihat lisosom itu fungsinya buat apa? Untuk menghancurkan sel yang rusak. Atau bisanya dia bisa digunakan dalam suatu sistem yang disebut dengan autolisis. Jadi dia akan menghancurkan sel-sel atau kemudian kayak pemrograman si sel itu yang sudah rusak itu akan bunuh diri. Jadi selnya itu akan bunuh diri. Jadi sel yang sudah rusak itu akan bunuh diri sehingga kemudian si sel tersebut akan hilang dari dalam tubuh. Nah,
Kalau kemudian kita lihat sendiri, jadi di sini ada tambahan, ini sini ada lisosom. Jadi kalau kita lihat salah satu dari fungsi dari sistem endomembran ini, berarti di sini akan menghasilkan lisosom ya. Tadi dia berfungsi untuk, dari fungsinya ini fungsi itu untuk menghancurkan sel yang rusak, Dia juga dapat berperan dalam proses bunuh diri sel, kayak gitu. Di sini juga dapat berperan juga dalam proses, ini peristiwanya adalah bunuh diri sel. Jadi bunuh diri sel yang terprogram, kayak gitu. Yang kedua, dia juga berfungsi dalam proses, di sini adalah, kan di sini ada RE ya. RE itu berhubungan sama protein. Jadi dia juga berhubungan dengan proses sintesis protein. Tapi protein yang dibikin itu rata-rata kemudian dia akan dilepaskan keluar dari sel. Jadi nanti si protein tersebut akan dikeluarkan dari sel. Kayak gitu. Nah, yang ketiga juga dia akan berfungsi sebagai metabolisme lemak. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen kurus gitu ya, bisa banyakin Golginya gitu. Jadi nanti di sini kalau kita lihat fungsi dari aparatus Golgi adalah untuk metabolisme lemak. Nah, itu cuma tambahannya aja. Back to soal, kita lihat di sini yang termasuk ke dalam endomembran ya. Nukleus itu tidak termasuk. Karena yang termasuk itu bukan nukleusnya, tapi adalah membrannya, kayak gitu. Jadi yang B itu salah, kloroplas juga bukan, kloroplas itu adalah zat hijau daun, mitokondria juga bukan, membran sel itu bukan termasuk. Jadi membran sel itu hanya sebagai tempat untuk fusi antara vesikel, dengan si membran itu. Jadi membran sel juga tidak termasuk. Berarti jawabannya adalah yang A, yaitu pada lisosom. Kita lanjut ke nomor 56. Nah, di sini kita akan membahas salah satu soal dengan tipe ekologi. Jadi di sini ada soal interaksi kompetisi akan terjadi apabila relung dasar atau fundamental nih dari dua spesies yang berbeda saling berselingkup. Jadi di sini ada kata kunci, ada interaksinya adalah kompetisi. Berarti kalau kompetisi adalah saling memperebutkan suatu hal ya, bisa berlangsung antar intraspesies atau interspesies. Jadi terjadi pada si spesies yang sama atau spesies yang berbeda. Nah, akan terjadi apabila relung dasar tadi fundamentalis dari dua spesies berbeda saling selingkup. Jadi kalau saling selingkup itu ada pertemuan, kayak gitu ya. Nah, sebabnya selingkupan merupakan relung yang sesungguhnya. Jadi di sini katanya selingkupan itu adalah relung sesungguhnya. Nah, relung sesungguhnya dari dua spesies tersebut. Nah, sebelum kita jawab, seperti biasa kita akan mereview. Jadi kalau kemudian teman-teman nanya relung itu apa sih? Jadi relung itu adalah total penggunaan sumber daya baik secara biotik dan abiotik oleh makhluk hidup. Jadi kalau dalam beberapa buku juga disebutkan bahwa relung itu adalah relung atau niche. Jadi kita mengenal istilah relung atau dikenal dengan istilah niche, NICE. Itu adalah dia seperti pekerjaan. Jadi pekerjaan atau kemudian sesuatu yang melekat pada makhluk hidup itu gitu. Jadi relung itu seperti itu. Jadi relung nama lainnya adalah niche. Jadi di sini adalah total penggunaan sumber daya baik secara biotik dan abiotik oleh makhluk hidup. Nah, ada dua jenis relung. Jadi ada relung fundamental dan ada relung terwujud atau relung sebenarnya. Jadi kalau relung fundamental ini juga dikenal dengan relung dasar, itu adalah relung yang memang berpotensi. Jadi kalau fundamental itu berpotensi ditempati oleh spesies. Jadi dia punya potensi ditempati oleh spesies, artinya dia bisa ditempati, untuk relung fundamental ini bisa ditempati oleh lebih dari satu spesies karena kan berpotensi. Jadi si tempatnya atau si relungnya bisa ditempati oleh lebih dari satu spesies. Sedangkan relung terwujud atau realized itu adalah relung fundamental yang benar-benar ditempati oleh suatu makhluk hidup. Jadi kalau untuk relung terwujud itu hanya ditempati oleh satu makhluk hidup. Nah, saya bikin ilustrasi, contohnya misalnya ini ada pohon. Kemudian di sini ceritanya ini pagar. Nah, di sini ada matahari. Jadi kalau teman-teman bayangkan bahwa matahari ini kemudian kan akan menyinari si pohon dan si pagar. Jadi kalau kita lihat ada distribusi dari cahaya yang berbeda. Kalau kemudian pohon kemudian kena si daunnya kan berarti kan agak sedikit ada bayangan ya. Jadi nggak terlalu terang. Sedangkan kalau misalnya di bagian pagar atau di bagian batang itu cahaya mataharinya kuat banget keterima. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kalau kemudian saya lihat saya gambar ini ceritanya ada kadal yang kemudian nepatin di bagian pohon di bagian atas, yaitu di bagian si daun, kemudian di bagian si batang, kemudian di bagian si pagar gitu. Jadi kalau relung fundamental, kalau kemudian kan ini kan berpotensi ditempati oleh beberapa spesies. Jadi bisa dikatakan bahwa dari mulai ujung pohon sampai kemudian akar pohon ini adalah relung fundamental. Jadi
dia bisa ditempati oleh siapapun. Tapi kalau kemudian di sini sudah ada distribusi yang spesifik bahwa oh ada kadal yang tidak suka dengan cahaya yang kuat, tapi juga ada kadal yang suka dengan cahaya yang kuat, berarti masing-masing titik ini, misalnya di sini ada kadal A, kadal B, dan kadal C. Nah, jadi masing-masing kadal ini sudah menempati wilayah A, B, C, maka itu adalah disebut dengan relung terwujud atau realize gitu. Jadi tadi kalau kemudian dari mulai bagian atas sampai bawah ini disebut dengan relung fundamental. Jadi relung yang memang masih berpotensi untuk ditempati oleh si kadal tersebut. Jadi dimanapun gitu. Tapi kemudian ketika kemudian dia sudah spesifik, nah di sini kalau kemudian saya tarik garis, nah ini A itu adalah relung terwujud untuk spesies A, B adalah relung terwujud untuk spesies B, dan C adalah relung terwujud untuk spesies C. Dia sudah sangat betul-betul spesifik. Nah kita lihat ke soal. Katanya di sini interaksi kompetisi itu akan terjadi apabila relung dasar dari dua spesies yang berbeda saling selingkup. Itu mungkin ya. Jadi kalau kemudian A sama B karena memang dia tinggal di relung fundamental yang sama, bisa jadi masih ada kompetisi untuk memperebutkan makanan kayak gitu. Jadi pernyataan yang pertama itu betul. Nah di sini sebabnya selingkupan merupakan relung yang sesungguhnya. Jadi kalau teman-teman lihat nggak mungkin namanya selingkupan adalah relung sesungguhnya. Tadi saya jelaskan bahwa A, B, dan C itu masing-masing memiliki relung yang berbeda. Gitu. Jadi pernyataan yang kedua adalah salah. Jadi di sini jawabannya adalah yang betul, salah adalah yang C. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor 58. Nah di sini kita akan membahas mengenai sistem transportasi. Nah di sini akan kita membahas tentang darah. Jadi di sini kecepatan difusi oksigen, kata kuncinya adalah kecepatan difusi oksigen, itu akan dipengaruhi oleh apa? Jadi difusi oksigen yang ditanya. Nah di sini ada beberapa faktor yang kemudian mempengaruhi difusi oksigen. Yang pertama adalah kadar pigmen. Jadi pigmen di sini adalah hemoglobin atau Hb. Saya singkat di sini. Jadi ketika kadar Hb itu tinggi, maka akan semakin banyak oksigen yang kemudian ditarik oleh si Hb tersebut. Kayak gitu ya. Jadi intinya semakin banyak Hb berarti akan semakin banyak oksigen atau semakin kuat afinitas si Hb tersebut terhadap oksigen. Kayak gitu. Yang kedua adalah jumlah. Nah di sini adalah jumlah oksigen O2 di sini yang tinggi. Jumlah oksigen yang tinggi kemudian akan menyebabkan tekanan parsial oksigen juga besar. Jadi tekanan parsial kan tekanan yang disebabkan oleh udara tertentu. Nah udara tertentu di sini adalah oksigen. Jadi semakin besar oksigennya, semakin banyak oksigen yang ada dalam si darah berarti tekanan parsialnya semakin besar. Nah implikasinya seperti apa? Jadi misalnya ini ada jaringan darah, ini jaringan darah. Nah yang di bawahnya ada jaringan. Misalnya di sini adalah otot ya. Jadi ini adalah pembuluh darah, yang bawah adalah jaringan otot. Nah, semisal di pembuluh darah ini tekanan parsial oksigennya tinggi, sedangkan di bagian jaringan tekanan parsial oksigennya rendah. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah oksigen di dalam si pembuluh darah itu akan masuk ke dalam si otot. Kayak gitu. Kenapa? Karena tekanan parsial di pembuluh darah itu kemudian dia lebih besar dibandingkan tekanan parsial di jaringan. Kayak gitu. Intinya kalau udara kan gitu ya, dia akan mengalir dari yang tinggi ke rendah. Jadi kalau di darah tinggi, di jaringan rendah, berarti oksigen itu akan mengalir dari darah ke jaringan. Nah, yang ketiga adalah pH darah, teman-teman. Jadi pH darah ini, kemudian kalau pH darah itu drop, berarti semakin asam, itu kemudian akan menyebabkan afinitas oksigen, itu juga kemudian dia akan rendah juga. Jadi ketika pH darah rendah, afinitas oksigen juga akan rendah. Nah, sehingga oksigen akan semakin mudah dilepas ke jaringan. Jadi, kasusnya adalah kalau kemudian darah teman-teman itu dalam kondisi asam. Kenapa bisa asam? Nah, di sini saya coba kalau kemudian mengingatkan kembali, kalau kemudian di sini kita punya H2O, kemudian di sini ditambahin CO2, dia akan menjadi H2CO3. Kayak gitu ya. Nah, H2CO3-nya itu akan menjadi apa? Kalau kemudian kita pecah lagi menjadi H+ dan HCO3-. Nah, jadi kalau kemudian kadar CO2 itu tinggi, itu akan menyebabkan ion H+ itu banyak. Ion H+ itu kemudian akan membuat pH darah itu akan menjadi drop kayak gitu. Jadi di sini pH darah itu akan drop. Nah, ini merupakan sebuah sinyal bahwa tubuh kita atau jaringan itu membutuhkan oksigen kayak gitu. Maka di sini pH darah drop, afinitas terhadap oksigen juga akan drop. Kenapa? Karena tubuh kita membutuhkan oksigen, maka O2 akan semakin mudah dilepas ke dalam jaringan. Gitu ya teman-teman. Jadi prinsipnya itu aja. Jadi kenapa pH darah itu bisa drop? Karena di sini kadar karbon dioksidanya tinggi sehingga banyak ion H+ yang kemudian beredar di si darah tersebut. Nah, jadi dari pilihan 1 2 3 4 jumlah oksigen terlarut ini akan mempengaruhi, tadi ada istilahnya ada tekanan parsial ya. Jadi tekanan parsial ini disebabkan oleh jumlah oksigen yang terlarut di dalam si
jumlah oksigen yang memang ada dalam si darah tersebut. Hb iya, karena di sini adalah kadar pigmen. Afinitas hemoglobin terhadap oksigen juga iya. pH darah juga iya. Jadi jawabannya untuk nomor 58 adalah betul semua atau Oke teman-teman, kita akan membahas 2 soal terakhir. Nah, di sini kita akan masuk soal nomor 59. Kita akan membahas tentang materi sintasa protein. Jadi di sini ada urutan DNA dengan kode sekian. Nah, nanti kita lihat mana dari pernyataan ini yang betul. Nah, kita review sedikit. Jadi di sini teman-teman coba review sedikit tentang namanya ada dogma sentral atau sentral dogma. Jadi di sini ada 2 proses yang terlibat dalam sintasa protein, ada proses transkripsi dan ada proses translasi. Transkripsi itu adalah ketika DNA kemudian disalin menjadi mRNA atau dikenal dengan ini sebagai pembawa pesan ya, pembawa pesan. Jadi resep yang kemudian nanti akan ditranslasi menjadi protein. Nah, sedangkan translasi adalah di sini mRNA kemudian dia akan diterjemahkan menjadi protein. Jadi prosesnya cuma 2, ada transkripsi sama ada translasi. Nah, sekarang kita lihat di soal. Jadi di sini kita punya DNA dengan kode sekian. Nah, di sini kita kemudian akan mentranskrip dulu ya. Kita akan transkrip dulu. Nah, di sini ditranskrip menjadi mRNA. Jadi kita rubah. Nah, di sini ada 3 aksen. Ujungnya kita akan transkripsikan menjadi 3 aksen. G itu menjadi huruf C. Kemudian A itu menjadi U. T itu menjadi A. Kemudian yang double C ini menjadi GGG. Yang T itu menjadi triple A. Nah, kemudian yang G ini menjadi C. T itu menjadi A menjadi U. Nah, di sini menjadi ini dari 3 aksen 5 aksen, 5 aksen menjadi 3 aksen. Gitu. Nah, urutan dari mRNA itu adalah dia dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi urutannya itu kalau dari mRNA itu biasanya itu adalah dari 5 aksen ke 3 aksen. Kemudian kalau coba saya balik, yang ini kemudian dijadikan di depan, itu berarti di sini 5 aksen. Berarti di sini adalah CUA, GGG, AAA, kemudian di sini ada CUA. Nah, di sini berakhir di 3 aksen, kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah proses transkrip. Ini adalah proses yang pertama. Nanti di sini dari yang ini kemudian akan ditranslasikan menjadi asam amino. Nah, di sini akan jadi stop. Jadi di sini akan jadi asam amino 1, asam amino 2, dan menjadi asam amino 3. Kayak gitu ya. Jadi kemungkinan akan dihasilkan 3 asam amino dari kode yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, kita lihat di sini pernyataan yang pertama, jumlah asam amino adalah 3. Jadi ini adalah kemungkinan benar. Kayak gitu ya. Kemudian jumlah antikodon adalah 4. Nah, kalau teman-teman lihat, antikodon itu akan membawa asam amino yang pas. Karena di sini asam aminonya ada 3, berarti di sini untuk si antikodon pun juga cuma ada 3. Kayak gitu. Jadi di sini jawaban ini salah karena harusnya cuma ada 3. Adanya start codon ATG. Mungkin dimaksud adalah start codon yang ini, yang di awal. Kayak gitu ya. Jadi di sini mungkin maksudnya ini. Jadi pernyataan ini juga kemungkinan betul. Hasil transkripsi adalah AUG dan kawan-kawan. Nah, ini juga salah. Karena kan kalau kita lihat ini hasil transkripsinya seperti ini. Jadi jawaban yang betul untuk soal 59 ini adalah B, 1 dan 3. Teman-teman, yang kita sampai ke penghujung soal, ini soal nomor 60. Nah, kita akan membahas kembali soal mengenai ekologi. Nah, di sini tentang penggunaan pupuk hayati kayak gitu. Jadi pupuk hayati itu sebenarnya nama lainnya adalah pupuk organik. Jadi pupuk hayati sama pupuk organik sebenarnya sama aja. Jadi di sini fungsi dari pupuk organik sebenarnya adalah mengembalikan unsur hara yang sudah dipakai oleh tanaman. Misalnya kalau teman-teman nanam padi, berarti kan ada unsur hara yang dipakai dari tanah kemudian ke tanaman, kemudian dikembalikan ke dalam tanah sehingga nanti bisa dipakai kembali oleh tumbuhan. Nah, karena kemudian sumbernya adalah organik, berarti dia memang berasal dari zat-zat organik. Jadi kalau teman-teman tadi bayangin padi, setelah kemudian padinya kemudian diambil, kemudian si pohonnya itu kemudian bakal dibusukan di si sawah sehingga si unsur-unsur yang terdapat di padi tersebut akan kembali ke tanah. Nah, itu adalah contoh dari pupuk organik. Nah, fungsi dari pupuk organik juga untuk meningkatkan terutama adalah komponen makronutrien. Makronutrien adalah nutrisi yang memang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tanaman. Kalau kemudian makronutrien itu apa aja? Saya coba reminder aja. Itu ada senyawa CHON. Ini CHON. Kemudian di sini ada senyawa SPK, CA, DMG. Jadi ada CON, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen,
dan seterusnya. Ini adalah makronutrien. Jadi senyawa yang memang dibutuhkan banyak oleh tanaman. Nah, yang ketiga, karena dia pakai pupuk organik, berarti kan otomatis mau mengurangi pupuk kimia. Kayak gitu. Jadi ya kalau pupuk organik itu bisa dipakai untuk selamanya, ya berarti pupuk kimia kan berkurang, atau kemudian ya dia akan sedikit mengurangi lah kayak gitu. Nah, sebenarnya dengan mengurangi pupuk kimia itu akan berdampak pada ekosistem yang lebih sehat. Jadi kalau teman-teman bertanya kenapa kemudian pupuk kimia itu lebih apa ya, lebih kemudian lebih nggak sehat dibandingkan pupuk organik, karena kalau pupuk kimia itu dia langsung jadi. Kalau pupuk organik itu setelah dia nanti masuk ke dalam si tanah, nah itu perlu kan nanti ada bakteri Nitrosomonas dan kawan-kawan yang kemudian akan menguraikan si senyawa organik ini agar bisa dipakai oleh tanaman. Tapi kalau teman-teman pakai pupuk kimia, nah jadi ini pupuknya jadi si Nitrosomonas dan kawan-kawan itu tidak akan kebagian peran, sehingga kemudian ekosistem tanah tersebut menjadi tandus atau kemudian menjadi tidak sehat gitu ya. Jadi kalau pupuk kimianya kemudian dipakai berkurang, nah ini efeknya adalah, nah ini sini efeknya adalah si tanah tersebut atau ekosistem di sini ya, ekosistem di situ itu akan sehat, karena kemudian si bakteri itu kan kebagian peran di sini, akan berperan kayak gitu. Jadi bakteri-bakteri tersebut akan tumbuh di dalam si tanah tersebut. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa makronutrien atau unsur hara itu, jadi di sini perlu teman-teman ingat bahwa unsur hara itu tidak langsung berkaitan dengan yang namanya hormon. Hormon pada tanaman kan contohnya misalnya ada giberelin, auksin dan kawan-kawan. Jadi unsur hara itu tidak langsung berkaitan dengan hormon gitu. Jadi di sini pada soal si pupuk organik itu fungsinya adalah untuk 3 ini. Jadi yang ini itu tidak langsung berkaitan kayak gitu ya, intinya itu. Nah, kita balik lagi ke option. Option pertama, meningkatkan unsur hara, ini betul. Meminimalkan pupuk kimia, ini juga betul. Tadi poin yang ketiga, menyebabkan tanah sehat ya, betul, karena kemudian bikin si bakteri tersebut punya peran sehingga dia akan terus-terus bereproduksi di dalam si tanah. Kemudian yang keempat, membentuk hormon tumbuhan. Ini tidak terpengaruh secara langsung karena tadi unsur hara itu tidak langsung kemudian berperan terhadap pembentukan hormon kayak gitu. Sehingga jawaban nomor 60 adalah